baru beres makan. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Shalom Siang Sisi. Shalom. Wah. Sore ini kita mau ngapain dulu nih Kak? Kita mau sambil nunggu mulai kita mau ada critical thoughts. Sebelumnya kami berterima kasih untuk teman-teman nih yang udah hadir tepat pada waktunya. Yes, Keren. thank Bilang you. gini kanannya kalian keren. Oke. Nah, apa nih pertanyaannya yang masuk ke kita nih, Yes. Kathleen? Nah, pertanyaan critical thoughts bulan ini yaitu if we keep sinning and try to repent but end up failing and repeating the same mistakes, what should I do? Nah, ini mungkin ada yang bertanya Kak, kalau kita terus berdosa dan mencoba bertobat tapi ujungnya jatuh lagi nih. Wow. Dan melakukan kesalahan yang sama terus, apa sih yang harus dilakukan? Soalnya mulai merasa menjauh dari Tuhan. Wow, kayaknya ini pergumulan kita semua ya. Benar sih. Mari harus Betul, bertobat betul. ya. Yes. Gitu. Nah, sebelum kita jawab what should I do, mungkin kita perlu balik mengingatkan lagi tentang kebenarannya seperti apa ya. Yes. Nah, jadi kita mulai dari kebenarannya adalah your standing with God is based on Christ, not your performance. Ya. Jadi seperti di Efesus 2 nih, ayat 8, kalau misalnya teman-teman nanti bisa buka atau baca, direnungkan di rumah, di situ dibilang bahwa sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi sejak awal memang bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberikan keselamatan itu. Jadi sekali kita memiliki keselamatan itu, maka seterusnya satu kali untuk selamanya kita terima keselamatan itu. Gitu. Jadi balik lagi bukan tentang performance kita, bahkan kita dipilih sama Tuhan, diselamatkan sama Tuhan waktu kita masih berdosa, betul nggak? Betul. Ya. Nah jadi satu-satunya kontribusi kita terhadap salib adalah dosa-dosa kita, betul ya? Satu-satunya kontribusi kita terhadap salib itu bukan doa kita, bukan pelayanan kita, bukan seberapa banyak firman yang kita baca, seberapa sering kita melayani, tapi based on grace. Karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, gitu ya. Jadi salah satunya kontribusi kita adalah dosa-dosa kita sebenarnya. Ya nggak sih? Iya betul. Ya, oke. Nah, jadi apa sebenarnya pertobatan itu ya, Kathleen? Yes. Nah, pertobatan itu nggak cukup cuman di menyesal, teman-teman. Ya, karena kayak biasanya nih kalau menyesal antara ketahuan atau buntu, bener gak? Bener. Ya gak sih? Aduh gue menyesal nih udah gak ada jalan lagi gitu. Jarang willingly ya gitu. Tapi kalau pertobatan adalah waktu kita berbalik arah 180 degrees, 180 derajat. Waktu awalnya kita memandang dosa, memandang masa lalu, kita berbalik arah memandang karya salib Yesus. Ya, waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, saat itu juga kita terima keselamatan, kita berjalan dalam iman bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi baik lagi ke firman Tuhan, Tuhan kasih kejaminan bahwa Dia akan mengampuni kita, gitu ya. Nah, berarti kalau kita masih merasa berdosa nih, sebenarnya itu efek yang baik ya, karena keselamatan akan terus membawa kita kepada pertobatan demi pertobatan gitu. Dan balik lagi, pertobatan bukan soal perfect. Waktu kita selamat, kita tiba-tiba enggak melakukan dosa lagi. Sedangkan di Galatia 5 ayat 14 bilang bahwa sebab keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Jadi selama kita masih hidup dalam daging, kita akan selalu berjuang supaya tidak melakukan dosa. Tapi balik lagi bukan dengan usaha kita, tapi kita ingat bahwa kita udah diselamatkan sama Tuhan. Gitu. Jadi progresif, terus dan terus. Dan gitu. gak instan ya? Gak instan, betul ya. Gitu. Nah, kalau nextnya nih, gimana sih Kak cara mungkin praktikalnya, cara bertobat itu gimana? Oke, nah kalau misalnya bertobat sendiri, balik lagi, pertama mungkin kita harus jujur sama Tuhan ya, honest confession, pengakuan dosa sama Tuhan tadi ya. Jika kita mengaku dosa kita, berarti kita harus ada langkah nih untuk mengaku dulu ya, gitu. Kayak tadi nih pagi-pagi ya, karena mau critical thoughts kan, jadi mikir, aduh nanti gimana nih kalau kelihatan jelek gitu kan, kelihatan gak oke nih gimana gitu kan ya. Tapi ternyata Tuhan ingetin bahwa ini kan bukan tentang kamu Jene gitu. Jadi saat itu juga saya confess sama Tuhan, Tuhan sorry kalau misalnya aku mau mencuri kemuliaan Tuhan. Balik lagi Tuhan, ini bukan tentang aku, ini tentang Tuhan dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi setiap kali kita diingetin tentang dosa kita, confess.
mengaku, bertobat gitu. Dan kalau misalnya perlu nih, kadang-kadang kan kalau kita nih udah buat resolusi ya, oke, aku mau berubah, aku mau nggak mau melakukan lagi gitu ya. Nah, biasanya kalau kita sendirian ujung-ujungnya adalah janji-janji manis ya, janji-janji kosong. Nah, makanya kita perlu mentor rohani, kita perlu pemimpin rohani, kita perlu teman-teman, komunitas yang bisa membawa kita berjalan bertumbuh di dalam Tuhan. So, saya encourage teman-teman untuk punya komsel, untuk punya home ya di CLCC, karena memiliki home, memiliki teman-teman perjalanan itu menyenangkan sekali dan bisa saling menguatkan, saling mengingatkan ya. Kalau aduh, gini gue masih jatuh dalam dosa nih, gue masih adiktif terhadap medsos misalnya atau apapun gitu ya. Nah itu nanti kita sama-sama minta tolong gitu, sama-sama terbantu gitu. Dan jangan lupa terus perenungkan firman, karena firman yang akan ngingetin kita gitu. Karena seringkali gini loh, waktu kita berdosa ada penuduhan yang bisa muncul gitu ya. Kemarin juga kamu dosa, nanti kamu juga dosa lagi. Tuhan mah nggak sayang sama kamu gitu kan, sering-sering kayak gitu. Nah tapi ingat lagi, balik lagi bahwa Ibrani 5 ayat 5 dan 13 ayat 5b bilang, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Itu janji Tuhan. So kalau buat Tuhan sekali selesai tetap selesai gitu ya. Dan itu dress triggers ya. Jadi apa sih yang bikin kita jatuh terus dalam dosa itu? Nah coba move away, jauhi, melangkah, tinggalkan gitu. Dan tetap tertanam di gereja lokal begitu. Nah nih Kak, tadi kan di pertanyaannya ada ya yang udah wah aku berdosa terus, jatuh terus, aku udah mulai ngerasa jauh dari Tuhan. Nah gimana tuh? Nah biasanya perasaan kita suka salah, betul? Perasaan kita suka salah. Nah kebenarannya adalah tadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sebenarnya waktu kita merasa jauh, kitanya yang menjauh, Tuhannya sih nggak pernah jauh gitu. Kayak perumpamaan anak-anak yang hilang kan, Tuhannya menunggu gitu untuk kita datang bertobat gitu. Dan waktu dia lihat kita datang, yang dia lakukan adalah lari. Dia yang kejar kita, dia yang peluk kita, dia yang menyambut kita gitu. Jadi ya maksudnya ingat lagi bahwa Tuhan tuh setia dan dia selalu nungguin kita waktu kita bertobat gitu ya. Dan janji Tuhan tuh ya dan amin. Makanya perlu perenungan firman supaya kita terus diingetin kasihnya Tuhan, kesetiaannya Tuhan, kebaikannya Tuhan, pengampunannya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan gitu. Dan bagus banget pertanyaan ini, kenapa? Karena berarti kita masih sensitif nih sama dosa, bener gak? Karena kan bahaya waktu kita tuh nggak tahu bahwa kita berdosa. Aduh, itu bahaya banget. Tapi waktu kita masih sadar bahwa kita berdosa, it's a good sign bahwa kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Dan Roh Kudus masih bekerja, terus mau bekerja di dalam kita. Makanya jangan ignore, waktu diingetin langsung bertobat saat itu juga gitu ya. Oke. Nah gimana nih Kak kalau ada yang mungkin lebih berat nih, ada dosa-dosa, ada yang lebih berat, gimana tuh Kak? Nah kalau misalnya ternyata nih udah terikat sekali dengan dosa tersebut dan udah coba sama teman komsel nggak bisa juga misalnya, nah kita menyediakan juga ada konseling, mungkinnya bisa ke profesional lebih dalam, karena Tuhan juga bisa pakai mereka untuk menyembuhkan dan membantu kita sembuh dari dan berhenti dari dosa itu, gitu ya. Oke. Kita next. Oke. Kenapa sangat important ya, sebenarnya penting banget ini kita bertobat dan memikirkan, merenungkan tentang dosa kita tuh Kak? Karena pertobatan seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen, betul nggak? Karena ya keselamatan kita nggak berhenti waktu kita menerima selamat, tapi tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi berapa kali pun kita jatuh, Amsal bilang 7 kali orang benar jatuh dia bangkit lagi. So seberapa kali pun kita jatuh dalam dosa, ingat bukan hidup di dalam dosa ya, tapi jatuh dalam dosa ada protection, ada jaminan bahwa kita akan diampuni, Tuhan akan mengampuni kita. Tapi ini juga penting untuk menjaga kita dari 2 bahaya besar nih. Apa tuh? License and legalism. License tuh kayak gini, udah nggak apa-apa berdosa sekali-sekali, which is nggak mungkin sekali-sekali ya kalau berdosa, benar gak sih? sekali lalu terikat sampai akhirnya kita jadi hancur oleh karena dosa tersebut. Kita anggap remeh dosa itu juga nggak bagus ya. Tenang aja, nggak apa-apa dosa besok juga diampuni sama Tuhan. Be careful guys ya. Karena dosa itu adalah kan kita artinya menyakiti hati Tuhan ya. Betul.
kita aja nggak suka sakit hati, bener nggak? Tuhan, masa kita mau menyakiti hati Tuhan sih gitu kan? Nah, legalisme ini aku pernah nih jatuh di sini gitu. Jadi karena ngerasa udah pelayanan, udah doa, udah jadi usher gitu ya. Terus kayaknya kalau misalnya dosa juga Tuhan pasti ampunilah gitu. Atau justru waktu berdosa merasa, aduh kan gue udah melayani, aduh berarti gue udah mengecewakan Tuhan, gue udah gak ngebanggain Tuhan. Sedangkan balik lagi, bukan karena usaha kita tapi semua pemberian dari Tuhan. So pertobatan akan membawa kita berjalan di dalam iman kita. Gitu. Siap. Yes. Nah, boleh di next untuk mungkin teman-teman, saudara-saudara semua yang punya pertanyaan yang serupa, yang mungkin kritis, yang lebih dalam lagi, boleh banget di scan barcode di sini. Boleh tanyain pertanyaan apapun karena nggak ada pertanyaan yang terlalu bodoh, yang terlalu konyol, yang terlalu kritis. Atau bahkan pertanyaan yang kurang ajar menurut kita. Nah, boleh ditanyakan langsung. Boleh ditanya di sini, di scan aja. Tanyain apapun, nanti ada tim dari kita yang akan membantu teman-teman semua. Yes. Okay. Nextnya, nah dan kalau mau discuss lebih lagi, biasa kita di luar itu nanti ada critical thought discussion. Nanti ada palangnya, boleh dilihat aja. Di situ kita bisa open, discuss sama-sama. Kita ada space yang safe space untuk bahas pertanyaan apapun yang bisa dilemparkan. Yes. Oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau ajak kita bangkit berdiri yuk. Kita mau baca ayat minggu ini sama-sama. Minggu ini ayat kita ada di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yuk. Siapa yang masih semangat sembah Tuhan? Kita datang hari ini ke hadapan Tuhan dan let's worship Him. Selamat sore, siang sisi, shalom. Berapa banyak yang hari ini penuh sukacita dan siap memuji Allah kita yang besar, amin. Boleh kasih tos kanan kirinya bilang, Tuhan Yesus sayang kamu.
melompat buat Tuhan Yesus, Raja kita yang terhebat. Amin. Come on. Serukan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Yang percaya dengan imanmu, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Amin. Telah dikalahkan oleh darah yang bebaskan kita, teman-teman. Are you ready, church? 1, 2, 3, hey! Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Amin. Di dalamku. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu. Bersamamu. Yes, amin. Sebab Engkau satu-satunya Raja di atas segalanya. Nyatakan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Sorakan kemenangannya. Yes. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darahmu. Hanya oleh kuasa darahmu yang bebaskanku. Mari semua yang percaya. Hey, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Amin. Di dalamku. Takkan takut, tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu. Yes, bersamamu. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Kasih tepuk tangan terbaik buat Allah kita yang terbaik ya. Mari nyanyikan ini dengan imanmu. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segala. Amin. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebusnya. Dulu sekarang Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, serukan. Kaulah Raja penebusnya. Come on, seriously sing. Say, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Amin. Di dalamku. Takkan takut, tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu. Bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Yang percaya di dalamku. Amin. Tiada takut dan getar, kemenanganku bersamamu. Bersamamu. Sing. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Yes, yes. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Ya. Teman-teman, berapa banyak yang percaya Tuhan kita bertahta di atas puji-pujian, di atas segala penyembahan, dan Dia hadir di tempat ini, teman-teman. Biar Tuhan, ini kami anak-anak-Mu,
yang bersyukur kami boleh menikmati momen memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami tahu semuanya bukan karena kami yang hebat, tapi karena Engkau Tuhan yang berkenan atas setiap kami. Karena Engkau Tuhan yang terlalu mengasihi kami, mencintai kami. Bahkan Engkau Tuhan yang menyerahkan nyawa-Mu, mencurahkan darah-Mu, biar kami selamat, biar kami hidup. Terima kasih Yesus. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. Dengan iman, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved. Oh, I once was, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus, teman-teman. Dia Tuhan yang berikan cintanya, berikan nyawanya. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of grace. Sama-sama nyatakan. So take this heart, Lord, yes, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Amen. Woo! Amazing grace, how sweet the sound that saved a
bersyukur teman-teman. How rich like me. Oh, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I can see you now. I can see you now. Yes, Lord. I can see the love in you. Lay yourself down. Lay yourself down. Raising up the broken to life. Thank you, Jesus. Thank you, Yes Tuhan, begitu besar cintamu buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami balas Tuhan? Kami memberi hidup kami. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust for you alone, and I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. and I will put
pernyataan iman kami Tuhan. Kami nyatakan ini hidup kami Tuhan. Biar Bapa, hidup kami buat-Mu, sebab hidup kami milik-Mu. Terima kasih sebab Engkau Tuhan yang sudah terlebih dulu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang sudah lebih dulu mencintai kami sebegitu besar. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang kami rasakan terus, kesetiaan-Mu yang tiada berakhir. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hari ini kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian penyembahan. Engkau bertahta di atas hidup kami Bapa. Ajar kami Bapa, biar pikiran kami, kehendak kami semuanya sejalan dengan rencana-Mu Tuhan. Sebab hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau Yesus yang ada di dalam kami. Ini kami Tuhan, kami mau terus dibentuk, kami mau terus jadi pengikut-Mu yang setia. Kami gak hanya mau menikmati dicintai Tuhan, tapi kami juga mau terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Yes Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Engkau yang memberkati Pastor Andre yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bentuk kami lewat apapun yang disampaikan Pastor Andre. Kami percaya itu semua datang dari Engkau. Roh Kudus urapi Pastor Andre, sebab kami siap dibentuk, kami siap jadi pengikut-Mu yang setia. Mari semua yang siap jadi pelaku firman sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Oke, tetap dalam posisi berdiri saudara, ya, belum ada yang suruh duduk. Ya, kita akan sama-sama belajar hari ini ya dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, beliau founder dari UBQ Ministry, juga co-founder dari Hello God. Saya pribadi banyak belajar dari podcast-podcastnya, bagaimana sih ya mengerti dengan Tuhan, tentang Tuhan tuh perlu kita mengerti, pengenalan akan Tuhan tuh sebuah perjalanan dan kerinduan untuk mengerti itu penting saudara. Oleh karena itu siapkan hati kita sama-sama, please help me welcome with a big applause Pastor Andre Tunggal. Oke, silakan duduk. Saya enjoy banget tiap kali datang ke CLCC karena saya kalau pakai bahasa Gen Z, karena saya tolong dong saya pengen relate sama kalian, asik ya. Jadi saya enjoy datang ke CLCC karena saya merasa vibes-nya itu loh. Saya yakin Anda merasakan vibes yang comfy ya ketika datang di sini, karena ketika saya datang sini, thank you sambutan dari para leaders ya, thank you kalian semua udah benar-benar set up everything, dan saya rindu, saya percaya bahwa Anda semua mengalami hal yang sama, amin. Saya percaya bahwa Anda sedang ada di tempat yang tepat, dan saya juga ingin bahwa ketika kita datang di sini semua yang sudah di set up ini tidak berakhir pada sebuah ritual hari Minggu, tapi ini tidak berakhir pada sebuah yang namanya hari Minggu, karena kita Kristen makanya kita mesti absen sama Tuhan, gitu kan? Karena kalau nggak absen nanti hari Senin sampai hari Sabtu kita banyak masalahnya begitu. Saya berharap bukan itu motivasi kita, tapi yang menjadi motivasi kita adalah kita betul-betul ingin dapatin berkat Tuhan. Halo? Apa berkat Tuhan itu? Berkat Tuhan itu adalah ketika kita pulang dengan hati yang baru. Amin. Berkat Tuhan itu adalah ketika kita pulang dengan kehidupan yang baru. Berkat Tuhan itu adalah ketika kita izinkan Roh Kudus bekerja dengan setotal-totalnya mengubah hidup kita. Dan saya percaya hari ini kita sedang berada dalam proses itu. Ya. Dan kita sedang mau mendengarkan firman, dan biarlah firman Tuhan boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Amin. Bilang sama kiri kanan, manusia belajar firman bro ya. Bilang begitu. Oke. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu topik. Saya berikan judul Gentleness and Spiritual Maturity. Saya memulai semuanya ini dengan satu pertanyaan, dan saya harap teman-teman, saya maafkan kalau ada bapak ibu, saya panggil teman-teman aja ya. Karena kayaknya majority ini masih teman-teman mahasiswa, sama kayak saya mahasiswa. Saya nggak bohong. Saya masih studi, anyway saya masih ambil disertasi, jadi saya juga mahasiswa ya. Oke, kita lanjutkan ya. If you could choose one characteristic of Jesus that transforms your life the most, what would it be? Kalau kita boleh memilih atau mention satu karakteristik Yesus yang mengubah hidup kita, kira-kira apa yang akan kita mention tentang karakter Yesus itu? Tolong ambil waktu sebentar aja, sekian detik, pikirkan itu baik-baik.
Oke. Apa karakter Yesus yang ngefek banget sama gue? Yang sentuh banget hati gue? Atau karakter Yesus yang ngubahin gue banget? Oke. Oke, sekarang saya tanya. Menurut teman-teman, Anda semua, karakter apa yang membuat Anda itu kemudian diubahkan? Apa? Apa? Kalem ya Yesus ya. Makanya Anda kalem juga ya. Waktu saya tanya, Anda kalem liatin saya dengan kelembutan ya. Puji Tuhan ya. Apa karakter Yesus yang menurut Anda, menurut kawan-kawan, menurut teman-teman itu tuh benar-benar ngefek banget, ngubahin gue banget. Apa? Sabar. Ada yang lain? Mengasihi. Ada yang lain? Hah? Setia. Ada yang lain? Rendah hati. Oh wow. Saya tuh tadi berpikir bahwa jawabannya biasanya adalah kasih. Kenapa? Kasih pasti lemah lembut kan gitu kan ya. Karena narasi kasih itu kita dari kecil selalu kayaknya nemplok aja di kuping ya. Nemplok di jidat gitu kan ya. Jadi kasih itu segalanya. Tapi kalian tahu gak bahwa Yesus sendiri nyebut dirinya tuh karakternya apa? Pernah gak ketemu di Alkitab Yesus bilang aku adalah kasih? Pernah gak? Pernah gak? Nggak akan pernah. Yesus gak pernah nyebut dirinya adalah kasih. Pernah gak nyebut dirinya aku adalah setia? Yesus loh ya. Yesus loh ya. Kita gak ngomong pada bagian yang lain di perjanjian lama. Tapi Yesus. Pernah gak dia ngomong itu? Enggak juga. Dia pernah ngomong gak karakter yang lain? Enggak. Tapi ada satu karakter yang dia bicara tentang dirinya. Bahwa dia ini sebagaimana yang bagian yang kuning. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita jadi bertanya, kenapa ya Tuhan Yesus itu ngomongin dirinya bahwa dia itu lemah lembut. Coba dari berbagai macam atribut Tuhan Yesus atau karakter Yesus banyak gak? Banyak. Kasih, setia, apalagi? Maha kuasa, oke? Ya dia Tuhan, dia maha kuasa, apalagi? Dia mulia, dia kudus, betul? Kenapa dia tidak menyebut dia? Sebab aku mulia, sebab aku maha kuasa, sebab aku maha besar. Tapi dia menyebut dirinya sebagai lemah lembut yang merepresentasikan dirinya agar kita kenal dia. Kenapa? Nah, saya mau antisipasi dulu teman-teman. Lemah lembut ini apa? Kita sinkronkan dulu ya. Lemah lembut, kenapa gue bilang sinkronkan? Karena dulu waktu remaja gue pikir lemah lembut itu begini. Lemah lembut itu, iya enggak apa-apa, kaki kita diinjak, bagus kaki saya diinjak gitu. Kayaknya kita kayak lemah, terzolimi gitu ya, gak bisa apa-apa. Sorry, lemah lembut bukan itu. Lemah lembut yang ada di dalam Alkitab itu menggunakan bahasa Yunani prautes apa? Apa? Prautes itu saudara-saudara atau teman-teman diartikan sebagai gentleness. Kalian pernah dengar dong ada yang mengatakan ladies and gentlemen, oke? Pernah dengar itu dong? Nah menariknya kata lady itu adalah sebutan terhormat untuk perempuan. Jadi perempuan itu dianggap inferior tetapi terhormat. Tetapi laki-laki disebut gentleman. Apa arti gentleman? Dalam budaya kita hari ini laki-laki itu dianggap gentleman maksudnya adalah maco, betul nggak? Ototnya gede, maskulin banget, laki banget kan gitu kan ya. Bahkan kalau perlu kalau kita tarik lebih ekstrim lagi, digemari para perempuan, gitu kan ya. Itu tuh playboy. Kalian tahu arti maco? Maco itu bahasa Spanyol artinya playboy. Jadi kalau bilang cowok gue maco banget, sebenarnya artinya itu playboy sebenarnya. Tapi anyway artinya sudah bergeser ya, artinya sudah bergeser. Tapi ternyata kalau lady tadi perempuan yang lemah inferior itu menjadi terhormat. Gentleman itu artinya apa? Yang kuat tetapi lembut. Jadi kuat bukan kasar tapi kuat tapi lembut itu gentleness. Makanya padanannya itu adalah humility. Kerendahan hati. Makanya dalam bahasa Inggris Yesus bilang I am gentle and lowly. Apa artinya? Aku itu lembut dan
merendah. Perhatikan. Oke, saya ingin mencoba teman-teman mulai berpikir. Kalian pernah nggak ketemu narasi Tuhan di dalam agama lain yang ngomong aku itu lembut dan rendah? Pernah? Setidaknya dari agama yang pernah kalian temuin di Indonesia atau familiar di Indonesia, gak usah sebut, agama apapun itu. Coba perhatikan narasi Tuhan di dalam agama mereka itu apa? Tuhan yang kuat, betul? Tuhan yang besar, betul nggak? Maha besar, maha kuasa, maha segalanya, betul? Betul? Pernah sadar enggak kenapa Tuhannya Kristen aneh sendiri? Pernah mikir enggak kenapa Tuhannya Kristen justru menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang lembut dan rendah? Kalau jualan misalnya nih ya di stand-stand ini ya, buka stand misalnya semua agama. Semua agama tuh menunjukkan wah mungkin ya standnya tuh emas gitu ya. Yang satu standnya itu wah beton gede. Yang satu standnya tuh apa lagi saudara ya, berlian. Tapi standnya Kristen itu adalah bambu. Tetet sederhana biasa, ada palungan. Kalau ini yang namanya jualan agama, dibeli nggak? Dibeli nggak? Dibeli nggak? Orang bakal daftar, gue titip nama deng, gue mau Tuhan yang gini. Dikasih nggak? Enggak. Kadang-kadang ya, kenapa saya mau ngomong ini? Karena kadang-kadang kita tuh jadi Kristen, tapi kita tidak benar-benar memikirkan tentang narasi yang ditunjukkan kepada kita tentang kenapa Tuhan mesti begini. Dan kalau Yesus itu kayak seakan-akan mau semua orang mengikut dia jadi Tuhan, harusnya narasinya apa? Karena aku ini, halo? Yang meyakinkan apa? Karena aku ini maha kuasa. Karena aku ini maha besar. Karena aku ini bisa memberikan jawaban atas semua solusi kamu. Karena aku ini apa? Kalau saudara lihat narasinya, menjanjikan gak narasi ini? Nih. Karena aku lemah lembut dan menjanjikan gak buat Anda? Tapi kenapa Yesus pakai narasi ini? Kenapa Yesus menggunakan karakter ini? Nah ini penting. Ini menunjukkan saudara-saudara, teman-teman, bahwa ada satu hal yang penting yang Tuhan mau kasih tahu sama kita tentang siapa dia. Dan ini akan berimplikasi pada kalau kita menyebut diri kita Kristen, pengikut Yesus, maka kita pun harus punya karakter yang sama. Amin. Amin. Saya harap ini tidak bikin saudara pusing. Saya harap ini tidak bikin kamu pusing. Coba lihat muka kiri kanan dulu, coba lihat ini muka frustasi atau enggak. Oke, cukup lumayan digoyang pemikirannya, cukup lumayan digoncangkan, halo? Oke, toel dia adalah bilang, makanya yuk kita sama-sama belajar. Jangan toel pacar orang tapi ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut ya. Prautes itu atau kelemah lembutan itu, Tuhan datang sama kita, Yesus datang sama kita dan dia mau kasih tahu sama kita bahwa oke, Tuhan yang lain mau menunjukkan dirinya itu perkasa, hebat dan luar biasa. Jadi kita berpikir kekuatan itu adalah sesuatu yang harus besar, betul? Kekuatan itu adalah sesuatu yang harus ditonjolkan, betul? Kekuatan itu adalah sesuatu yang kalau lu senggol gue bacok, betul? 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 Lu jangan ini kekudusan Tuhan gue, karena kalau kekudusan Tuhan gue diganggu-ganggu, maka lu akan dikutuk, betul begitu? Betul begitu? Anda akan menemukan narasi bahwa kekuatan itu harus dipamerkan. Kekuatan itu harus ditunjukkan. Kekuatan itu harus dikeluar dalam narasi-narasi. Kamu harus tidak boleh diganggu gugat. Kamu tidak boleh diinjak-injak. Makanya lawan dari kekuatan adalah kelemahan. Dan pikiran kita kelemahan itu adalah lemah, tidak berdaya, gampang diinjak-injak. Setuju gak? Tapi Yesus datang mau tunjukin sama kita bahwa narasinya tidak selalu itu. Yang Yesus mau kasih tahu sama kita bahwa lemah lembut itu adalah kekuatan yang bisa dikendalikan. Kekuatan yang bukan untuk petantang petenteng untuk ditunjukin, tapi kekuatan yang terkendali. Hati yang terkendali meski berkuasa. Kerendahan hati yang keluar dengan sendirinya. Itu yang Yesus mau kasih tahu. Dia tidak bilang bahwa dia bukan Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan yang besar,
yang menunjukkan kuasanya. Sampai Anda pernah ketemu nggak bahwa ada orang yang beragama karena dia merasa oke, Tuhan gue besar ya, Tuhan gue suci ya, makanya gue berusaha sesuci mungkin menjaga kesucian gue, bahkan termasuk mengubah baju gaya pakaian yang tadinya pakaiannya itu duniawi banget gitu ya, mungkin ya sekarang pakaiannya bener-bener agamawi banget. Kita ngomong konteks Kristen aja, kalung salibnya 2 kilo gitu ya, betul ya, betul ya. Wah, suci banget. Dan dia merasa, oke, gua fit enough untuk Tuhan yang suci. Apa yang terjadi? Ternyata karakter itu akhirnya mengubah dia menjadi seorang yang menghakimi orang lain. Oh, lu gak suci lu. Oh, lu berdosa lu pendosa lu ini lu. Saudara paham maksudnya? Saudara, spiritualitas yang diubah, yang akhirnya terikut untuk membuat saudara mengerti begini. Saudara, ada seorang penulis namanya Niccolo Machiavelli. Nah, buat teman-teman yang suka ikut sospol, Anda pasti tahu nama ini. Niccolo Machiavelli ini, dia adalah seorang Italia, dia berasal dari kota Florence. Dan dia itu adalah seorang yang pekerjaannya itu diplomat. Kalau dia diplomat berarti dia suka berhubungan dengan para penguasa, pembesar. Nah, dia itu mengamati perilaku para penguasa pada zamannya. Ngomong-ngomong, tulisan dia ini buku Il Principe, itu adalah buku yang dia tulis sebagai hasil pengamatan akan kekuasaan yang bekerja. Il Principe itu bahasa Italia, kalau diartikan itu sebenarnya artinya the ruler atau penguasa. Dia tulis buku ini tahun 1513. Gila, itu jauh banget sama kita ya. Tapi pada zaman itu dia bilang atau dia menuliskan buku ini dan dia mau kasih tahu, hey, ini adalah buku DIY, asik. Tahu DIY? Do it by yourself, gitu kan ya. Buku yang kalau kamu mau jadi penguasa, lu ikutin resep ini. Karena gue udah amati penguasa yang benar-benar berkuasa pada zamannya adalah penguasa yang begini. Dia tulis salah satunya. It is better to be feared than loved. Wih, ngeri ya. Adalah lebih baik ditakuti daripada dicintai. Kenapa? Dia pelajari kehidupan para penguasa dunia pada waktu itu. Penguasa dunia pada waktu itu adalah mereka memilih jalan untuk apa? Gak penting untuk kamu dikasihi. Yang penting kamu ditakuti. Kamu itu tidak boleh terlihat lemah. Kamu mesti kuat. Kamu itu boleh melakukan segala cara. Karena tujuannya satu, berkuasa. Sekali lagi, dia tidak ngomong standar moral. Dia ngomong ini adalah resep kalau kamu jadi pemimpin yang berhasil. Gitu aja. Berhasil maksudnya apa? Kamu berkuasa. Bahkan dia bilang kamu tuh boleh licin kayak rubah. Tapi kamu harus ganas seperti singa. Gak boleh ada yang ganggu-ganggu kehormatan lu. Ada yang ngelawan lu, bacok. Nah, itu Machiavelli. Nah, kalau teman-teman dengar ini zaman sekarang, lihat Machiavelli seperti ini. Ngeri ya? Ngeri ya? Tapi jangan salah. Ada 2 pemimpin dunia yang setidaknya mengagumi Niccolo Machiavelli. Yang di tengah itu, tahu siapa gak? Ada yang tahu? Apa? Teman baru add di Instagram ya? Sorry, siapa? Hah? Napoleon Bonaparte, betul banget. Dia adalah seorang diktator Perancis, bahkan dia mengangkat dirinya jadi kaisar seumur hidup. Dan kita tahu bahwa dia itu benar-benar diktator. Yang sebelah kanan, siapa? Ya, saya tahu, Anda pasti bilang Hitler kan? Sebenarnya tujuan saya bukan yang Hitler itu si Om Kumis, sebelahnya. Nah, sebelahnya Om Kumis siapa itu? Benito Mussolini. Dia itu adalah diktatornya Italia. 2 orang ini adalah pemimpin yang benar-benar menerapkan apa yang Machiavelli katakan. Karena tujuannya satu, berkuasa. Jadi mereka melakukan segala cara untuk berkuasa. Mereka memakai tangan besi, mereka memakai kekuatan militer, rakyat yang ngelawan dihabisin, gak peduli hak asasian. Pokoknya yang penting berkuasa. Kalau Anda perhatikan ini cara dunia. Menunjukkan kekuasaannya, tidak boleh terlihat lemah, tidak boleh terlihat lembek gitu ya. Tidak boleh mengampuni, yang salah hantam bleh, begitu kan ya. Pokoknya yang lain gak habisin. Itu cara pemimpin-pemimpin dunia.
Dan kalau Anda kontraskan pada Yesus Kristus, Yesus datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan penguasa. Tapi dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan penguasa yang sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin dunia hari itu. Bahkan pada zamannya Yesus selalu mengatakan, para pemimpin ini datang, penguasa dunia datang dengan tangan besi. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang terbesar di antara kamu, kamu harus jadi yang terkecil. Barang siapa yang jadi pemimpin di antara kamu, dia harus jadi pelayan di antara semuanya. Yesus lagi memberikan definisi ulang tentang dunia yang bias. Dunia yang lagi kebingungan. Dalam hidup itu bagaimana sih mestinya? Oh, gue mesti jadi pemimpin. Karena kalau gue mau jadi terbesar berarti gue mesti menunjukkan kuasa gue. Kalau gue mau menunjukkan yang terbesar berarti gue mesti paling baik. Tidak boleh ada lemahnya. Tapi justru Yesus mengatakan, kalau engkau jadi pemimpin, engkau harus jadi pelayan. Justru engkau jadi yang paling lemah. Justru engkau jadi yang paling rendah. Dan itu yang Yesus katakan. Kenapa ini kita perlu ngomong? Sadar gak bahwa apa yang dunia ajarkan itu punya sebuah kepalsuan. Apa sih kepalsuan? Pada akhirnya orang berlomba-lomba untuk menjadi paling besar. Orang berlomba-lomba untuk menjadi paling tinggi. Dan tanpa sadar, saya tidak tahu Anda merasakan atau tidak. Kalau saya merasakannya. Saya ingat sekali waktu kecil, saya itu selalu dikasih tahu sama akong saya. Akong saya bilang begini, Andri, kamu itu bisa sekolah. Kamu tidak seperti papa kamu yang tidak bisa sekolah. Karena papa kamu tidak bisa sekolah, akhirnya sekarang lihat dia. Dia jadi begitu saja. Tapi kamu bisa sekolah, kamu bisa pintar, kamu mesti sukses. Sejak kecil saya dikasih tujuan sama akong saya. Disclaimer, saya tidak sedang menjelekkan beliau. Beliau ngomong pada masanya, pada apa yang beliau bisa mengerti. Bahwa hidup ini banyak masalahnya. Hidup ini banyak ketidakadilannya. Kalau kamu tidak punya banyak uang, kamu akan direndahkan orang. Kalau kamu tidak punya banyak uang, kamu tuh gak dihormatin orang. Jadi kamu mesti sukses, kamu mesti banyak uang. Kenapa? Supaya orang tuh mandang kamu. Supaya orang itu anggap kamu. Kalau kamu punya uang, kamu bisa apa-apa aja bisa. Seperti Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Dan dengan uang kamu bisa melakukan apapun. Kalau dengan uang bukan kamu yang cari orang, tapi orang yang cari kau. Itu kata akong saya. Halo? Betul begitu? Saya tidak tahu Anda dikasih tahu begitu tidak. Sama orang yang lebih tua, orang tua, atau akong, atau kakek nenek Anda, saya tidak tahu. Tapi saya dikasih tahu begitu. Dan itu adalah belief saya sejak kecil. Saya tumbuh besar menjadi orang yang berpikir, the purpose of my life adalah sukses. The purpose of my life adalah itu. Kenapa? Karena dengan itu aku bisa mendapatkan kehidupan. Karena kalau aku tidak begitu, aku kalah dari yang namanya kehidupan. Sekarang saya tanya, kalau saya sukses, kalau saya dapat segalanya, maka saya sudah berarti saya sudah jadi orang nggak? Kan kata orang dulu tuh, kamu mesti jadi orang ya. Jadi jadi orang tuh sukses. Kalau saya dapat segalanya, saya jadi orang nggak? Jadi orang nggak? Berapa banyak dari kalian yang orang tuanya bilang, ih gila, lu tahu nggak teman SMA lu, atau lu tahu nggak teman yang ini, atau anak si ini, atau saudara lu, dia sekarang udah sukses lu, bener nggak? Di mata dunia seakan-akan dia udah jadi orang. Lah lu hari ini belum jadi apa-apa, kan gitu kan ya? Terus kita disindir begitu dengan tujuannya supaya kita di apa? Dapat, gue dapat semangat baru untuk lebih sukses. Betul nggak? Kita hidup dalam dunia yang kurang lebih seperti itu. Yang mengatakan bahwa kalau lu punya itu, lu punya kuasa, lu punya uang, lu punya segalanya. Tapi benarkah begitu? Hari ini bulan apa? November. Ada yang ingat gak tahun lalu bulan November viral tuh sempat. Satu berita kasus papa pudel. Ada yang ingat? Nah, supaya merefresh, ini kebanyakan nonton konten brain rot semua nih ya. Makanya kita lupa semua. Supaya ingat saya tunjukin lagi nih ya. Jadi di dalam video tersebut yang viral di tahun yang lalu, ada seorang engkoh-engkoh marah-marah dan ngamuk-ngamuk dengan mukanya yang garang. Mana dia? Mana dia? Mana dia?
Dia datang ke sebuah sekolah, satpam bilang tenang Pak. Tapi karena dia bawa teman-teman yang berbadan tegap, satpamnya pada jiper semua gitu kan. Ketemulah tuh sama tuh anak, ayo kamu ya, kamu berlutut depan saya, gonggong kayak anjing. Pernah ingat video itu? Pernah ingat? Yang ingat tolong angguk-angguk dikit biar saya survei. Oh banyak juga yang gak anggut karena rajin belajar ya. Tidak sempat main HP ya. Luar biasa ya. Just kidding. Akhirnya video itu viral. Dan apa yang bikin dia begitu, rupanya dia lagi marah-marah. Karena anaknya itu diomongin, diejek lah begitu ya. Diejek sama nih anak yang lain yang bilang rambut anaknya si engkoh ini lucu seperti pudel. Nah tahu ya kasus Papa Pudel ya, makanya namanya itu ya. Kasus Papa Pudel. Jadi dia marah, dia merasa anaknya dikatain pudel. Makanya dia cari anak yang ngatain anaknya pudel itu. Dia suruh anak itu berlutut dan menggonggong seperti anjing. Oke? Tahu ya kelanjutan kasusnya ya? Tahu ya kelanjutannya ya? Dia ditangkap sempat mau melarikan diri. Lalu kemudian ditangkap. Setelah ditangkap teman-temannya itu meninggalkan dia. Anyway yang bikin dia ditangkap juga karena netizen juga. Kan kita hidup di negeri Konoha yang katanya no viral no justice ya kan. Diviralin dan netizen kita luar biasa ya. Jauh melebihi FBI, CIA, NSA, Mossad, agen BIN apapun. Diketahuan kan si engkoh ini siapa gitu kan. Ketahuan dia itu kerjanya apa, bisnisnya. Cari-cari, ternyata bisnis klub malam. Duitnya banyak dong. Sekali buka table berapa tuh di klub malam? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oh nggak tahu ya. Oh anak baik semua ya, puji Tuhan ya. Diselidik lagi, apa nih? Si engkau ini siapa nih? Ternyata ketahuan, ternyata dia punya backingan. Backingannya nggak main-main bro, TNI. Kita hidup di zaman dimana kita semua punya keyakinan bahwa hidup sukses itu butuh yang namanya bukan cuma rajin belajar, bukan namanya rajin bekerja, tapi ordal. Setuju? Pada punya ordal nggak? Cie yang nggak sukses. Nggak bercanda ya, bercanda jangan diambil hati ya, cuman bercanda. Tapi kita tahu akhirnya orang ini habis, hidupnya runtuh dalam sekejap. Kita ambil pelajaran dari kisah ini, setuju? Oke, pelan-pelan. Anda setuju nggak bahwa menurut ukuran dunia, dia ini sebenarnya punya apa yang dikatakan oleh dunia sebagai orang sukses, setuju nggak? Duitnya banyak. Bicara ordal, punya. Betul? Betul? Kalau ngomong kualifikasi, dia ini menurut kualifikasi dunia, ini udah jadi orang nih. Betul nggak? Iya dong, dia punya kuasa, dia punya uang, dia kaya, dia punya ordal. Tetapi saudara lihat gak, apakah itu menjadi segalanya? Ternyata hidupnya bisa berantakan dalam sekejap. Kenapa? Coba kita berandai-andai. Kalau dia gak punya uang, dia bisa begitu gak? Dia bisa begitu gak? Hei, jawabin dong. Takut ya bilang, enggak nanti Tuhan denger nih, nanti Tuhan gak kasih gue duit nih. Kalau dia gak punya uang dia bisa begitu gak? Kalau dia gak punya ordal dia bisa begitu gak? Jadi sebenarnya uang dan ordal itu berkat atau kutuk buat dia? Halo? Berkat atau kutuk buat dia? Tuh kan takut ngomongnya kan? Kita belajar satu hal yang penting di sini. Bahwa ternyata punya segalanya dan bisa segalanya justru berbahaya buat kita. Karena sebenarnya kita harus mengakui bahwa punya kuasa, punya kesuksesan tanpa disertai hati yang takut akan Tuhan itu bencana. Saudara tahu nggak sebenarnya masalah kita itu ada di mana? Masalah kita itu ada di hati kita. Justru karena hatinya belum diubahkan, tidak bisa mengerti apa itu yang namanya lemah lembut seperti Yesus.
Bahwa karena kamu berkuasa bukan berarti kamu bisa petantang petenteng. Bukan hanya karena kamu berkuasa bukan berarti kamu tuh bisa membuat orang lain itu tunduk sama kamu. Bukan karena kamu itu berkuasa itu tidak berarti kamu itu membuat orang tunduk sama kamu. Orang tunduk karena ketakutan, intimidasi dan sebagainya. Dan itu tidak akan pernah works. Tapi hari ini saudara, tanpa sadar kita belajar bahwa kita mengejar atribut-atribut kuasa, uang, kekayaan. Tanpa sadar supaya menunjukkan bahwa I am worth. Kita lupa bahwa sebenarnya masalah kita bukan karena kantong kita nggak ada isinya. Tapi ternyata hati kita bolong. Tanpa Kristus di dalam. Dan Yesus datang mau kasih tahu. Aku lemah lembut. Aku itu berkuasa tapi aku lemah lembut. Masalah kita itu adalah masalah hati kita. Masalah hati kita. Ini quotes kalau mau pakai bagus juga. Genset C. Ya, biasanya kan suka quotes. Saya satu kali dalam satu session terus kemudian ada satu pertanyaan menarik dong di akhir. Pastor, boleh kasih quotes nggak buat saya? Asik ya. Bisa kasih quotes nggak buat saya bawa pulang? Wow, gitu ya. Generasi quotes. Ya. The heart of the human problem is the problem of human heart. Masalah utama atau inti masalah dari masalah manusia adalah masalah hati manusia. Kenapa? Karena hati kita ini yang jadi masalahnya. Itulah sebabnya di dalam bagian yang tadi kita baca, nah ini akhirnya kita masuk kepada pembahasan Alkitab ya. Pastor dari tadi nggak bahas Alkitab, kurang Alkitabiah nih, sekarang Alkitabiah ya. Perhatikan karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau saudara baca ayat ini baik-baik, saudara lihat ayat ini Matius 11 ayat 29, itu punya ayat 28. Dan ayat 28 adalah ayat yang seringkali kita kutip. Oke? Apa yang kita kutip? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan. Oh ini ayat ini sangat enak banget bagi kamu yang lagi putus cinta, iya kan? Cie yang gebetannya diambil sama teman baik. Kita pulang dengan hancur hati, lalu tiba-tiba kita buka Instagram kita, Pastor Gram bilang, marilah kepadaku semuanya letih lesu. Amin. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yes Tuhan. Kita yang berpikir kita lagi dalam masalah. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Yes Tuhan. Pertanyaannya kelegaannya apa? Apa kelegaannya? Apakah kelegaan itu berarti kamu yang lagi dikejar-kejar pinjol? Maaf kalau ada. Apakah kelegaan itu berarti dikejar-kejar pinjol itu langsung tiba-tiba Tuhan bikin mujizat? Mujizat itu nyata. Tiba-tiba si debt kolektornya bertobat. Lalu bukannya dia tagih lu, dia kasih duit ke lu. Tuhan bekerja, mujizat dia angkat masalah hidup saya. Apakah artinya aku memberikan kelegaan kepadamu tuh dia angkat masalah kamu? I don't think so. Tapi kalau memang benar terjadi, puji Tuhan ya. Tapi saya kasih tahu ayat ini bukan ngomong itu. Karena kalau ayat ini ngomong masalahmu diangkat, maka kelanjutan dari ayat 28 adalah aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29. Karena itu pergilah healing-healing ke Jepang. Karena itu jadi kaum rebahan aja. Nonton drama Korea di kasurmu. Kenapa? Kamu lega, gak ada masalah. Apakah itu artinya? Saudara lihat ayat 29 justru sangat ironi sekali. Kenapa ironi? Aku memberikan kelegaan. Tapi kelegaannya disambung dengan apa? Karena itu pikulah kuk. Nah loh. Hari ini dunia ngajarin kita bahwa bebas itu adalah tanpa ikatan. Tapi jangan lupa orang yang bebas dan merasa diri tanpa ikatan, ternyata bukan benar-benar bebas. Dia ternyata diikat oleh hatinya yang penuh dosa. Bebas. Makanya dulu ya pada zaman gue, sorry ya, ada lagu tuh, andai aku jadi orang. Makasih ya masih ada yang jawabin. Gue merasa tua banget. Siapa yang nyanyi lagu itu? Ada yang tahu? Apa Pak? Astrid? Opi ada Resta, bener. Pak, makasih Pak. Itulah kita harus menghormati orang tua ya. Karena mereka punya wisdom of God dia. Kita ini harus mengakuin kita tuh gak tahu banyak gitu loh.
Ya, oke. Kenapa lagu itu ada? Karena lagu itu didasarkan atas pikiran bahwa kalau saya jadi orang kaya saya bisa melakukan segala. Tapi ternyata apa yang kita pikir bisa melakukan segalanya itu justru bisa jadi bencana buat kita. Contohnya tadi itu. Satpam gak bisa halangin lu. Kenapa? Lu punya bodyguard. Siapa yang mau halangin lu? Lu lagi ke-trigger. Anak lu dikatain pudel. Dan lu punya kuasa untuk bikin orang yang ngatain pudel itu tunduk dan ngegonggong di depan lu. Dia merasa dia bisa segalanya tapi ternyata hatinya terikat. Terikat oleh apa? Pembalasan. Menuntut pembalasan. Menuntut supaya kamu kalau kepadaku dilakukan ini kamu harus mesti lebih parah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sudah lihat gak? Halo? Ternyata bebas itu bukan benar-benar bebas. Ternyata kita terikat. Kita adalah manusia. Sadar gak? Kita adalah manusia yang selalu terikat. Cuman masalahnya kamu terikat oleh apa? Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Karena kita sebenarnya adalah manusia yang selalu diikat oleh sesuatu. Kita selalu dikendalikan oleh sesuatu. Kita selalu di-drive oleh sesuatu. Kita tidak pernah netral. Halo, saya ulang. Anda dan saya tidak pernah netral. Kita selalu di-drive oleh sesuatu. Kita di-drive oleh keinginan kita, betul? Kita di-drive oleh, ada yang di-drive oleh trauma. Ada yang di-drive oleh apa? Kebencian. Ada yang di-drive oleh apa? Macam-macam, betul? Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Apa sih kuk? Kuk itu ini, gambarannya nih. Nah ini. Kuk itu apaan? Ini. Bahasa Inggrisnya yoke. Kuk itu adalah kayu yang dipakai untuk menghubungkan antara binatang satu dan binatang satu. Lembu satu, lembu dua, gitu. Pada zaman itu ketika orang menggarap tanah misalnya, atau ketika orang tuh menggiling buah zaitun, itu tuh dipakai ya anggaplah 2 kebo lah ya. Kita ambil kekinian ya. 2 kebo, 2 kerbau. Tetapi orang selalu pasangin kerbaunya itu antara yang tua dan yang muda. Tidak pernah orang memasangkan yang muda sama yang muda. Kenapa? Karena kalau muda sama muda, dua-dua sama-sama kepala angin. Itu bahasa Ambonnya. Kepala batu, tidak bisa dibilangin, tidak bisa dikendalikan. Tenaganya sih ada, tapi mau jalan sendiri suka-suka. Nah, orang akan memasangkan kerbau yang tua dengan kerbau yang muda. Kenapa yang tua sama yang muda? Yang tua, dia tenaganya mungkin kurang, tapi dia punya karakter itu nurut. Dia punya karakter itu bisa diarahkan. Jadi yang tua akan membimbing yang muda supaya yang muda ini enggak terlalu kecepatan. Ingat, terlalu cepat nanti lama-lama nabrak, betul? Cie yang pacaran cepet-cepet. Halo? Nah jadi yang tua ini sama yang muda akan berkombinasi. Nah Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan, akulah yang tua itu dan kamulah yang muda itu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Halo? Saudara dapat maknanya? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena pada kenyataannya ketika engkau membiarkan dirimu dikendalikan bukan oleh Yesus tapi oleh hawa nafsumu, oleh dunia, oleh apa yang orang bilang, penerimaan dunia dan sebagainya, kamu akan lemah, letih, lesu, lutu-lutu longgar. Saudara pernah enggak ada dalam satu fase hidup pernah di mana engkau tuh pengen buktiin dirimu sendiri? Pengen buktiin bahwa I have to prove myself. Bahwa aku tuh lebih baik daripada koko gue. Gue lebih baik daripada dede gue. Gue lebih baik dari sepupu gue. Dan kamu pengen buktiin. Tapi pada akhirnya setelah lu bisa. Lu dapat kepuasan. Lu dapat penerimaan. Saudara jangan salah, hari ini banyak orang itu yang mengejar. Ada yang bilang gini, ada orang yang workaholic. Kenapa orang workaholic? Bisa macam-macam sih. Orang workaholic bisa jadi karena pelarian. Ya,
Pelarian karena apa? Karena istri di rumah ngomelnya gak habis-habis. Jadi workaholic. Apa yang kelihatan di depan mata belum tentu apa yang ada dalam hati. Saudara perhatikan baik-baik. Oh dia mah gila kerja. Sebenarnya dia gila kerja karena apa? Karena istrinya ngomel melulu. Jadi dia tuh pelarian. Tapi ada juga yang workaholic karena apa? Saudara tahu nggak? Workaholic karena dia ingin membuktikan bahwa dia tuh bisa sukses. Kenapa dia ingin membuktikan dia bisa sukses? Karena dia belajar satu hal. Kalau dia pakai jam tangan Rolex, orang hargain dia. Tapi kalau nggak pakai Rolex, orang tuh anggap dia rendah. Saya punya satu teman, dia agen asuransi. Dia bilang, Pak, di asuransi itu kita punya hukum. Hukumnya apa? You mesti bonafit supaya orang tertarik. Supaya orang mau jadi downline-nya lu. Betul begitu? Betul begitu? Lu mesti pakai Mercy. Kalau lu masih pakai Avanza, orang nggak nganggep. Kalau orang pakai Agya, orang nggak nganggep. Lu mesti pakai Alphard supaya orang anggap lu. Tapi saya tanya, kamu mau cari hormat dan penerimaan orang itu selamanya akan dapat gak? Kamu pakai Alphard, belum tentu semua orang hormatin lu. Yang ada lu makin gusar dan marah. Kenapa dia gak hormatin gue? Betul gak? Ternyata hidup yang kelihatan baik dan nyaman itu ternyata tidak membawa ketenangan buat kita. Karena masalahnya bukan di Alphard kita. Masalahnya ada di hati kita. Masalahnya ada di hati kita. Makanya teman-teman ngerti gak Yesus bilang begini? Dibalikin. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa? Karena hidup menurut dunia bikin kamu letih lesu. Karena hidup menurut dunia bikin kamu berbeban berat. Kalau kamu bersama dengan aku, kamu jadilah kerbau yang muda, aku jadi yang tua. Berjalanlah bersamaku. Karena aku lemah lembut. Ikutlah lemah lembut bersama dengan aku. Ikutlah rendah hati seperti aku. Dengan itu kamu dapat ketenangan. Karena kalau kamu merasa ingin segalanya, ingin menguasai segalanya, kamu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Saya mau sedikit cerita sama Anda. Kalau saudara perhatikan, kita balik ke slide yang ini saudara-saudara ya. Yesus itu, the Son of God become a man to enable man to become sons of God. Yesus sang anak Allah menjadi manusia supaya kita itu manusia belajar menjadi anak-anak Allah. Apa artinya jadi anak-anak Allah? Kita mendapatkan kehidupan, keselamatan di dalam Tuhan. Saya cerita sedikit buat saudara. Saya harus mengaku, mungkin Anda mengenal saya sebagai seorang pastor. Ngomongin firman Tuhan. Tapi saya harus mengaku bahwa saya adalah orang yang paling gusar dan pemarah di jalan. Waktu hari Sabtu saya datang ke sini, macet. Dan itu di luar prediksi saya. Di Padalarang macet panjang. Saya hanya selap-selip, satsut. Tapi saya tidak bisa kendalikan kemacetan itu, betul nggak? Saya lihat ke depan, panjang macetnya. Saya mulai ngomel-ngomel. Back in my past, kenapa saya punya karakter itu? Saya itu adalah seorang kalau nyetir, saya tidak suka di belakang truk karena saya tidak bisa lihat di depan truk itu apa. Ternyata saya adalah seorang yang tanpa sadar merasa bahwa saya mesti kontrol segalanya. Saya paling tidak suka kalau ada sesuatu keluar dari apa yang saya pikirkan, prediksi saya. Saya paling tidak suka kalau ada sesuatu yang keluar dari apa yang bisa saya kendalikan. Saya tidak suka ada hal yang tidak bisa saya kendalikan. Saya pengen bisa mengendalikan semuanya. Dan itu tercermin dalam sikap saya nyetir. Tercermin ketika saya lagi macet, saya menjadi... Di mimbar saya akan bisa berkata dengan sangat baik. Tapi kalau Anda duduk bersama dengan saya di kursi passenger, Anda akan lihat saya bisa ngomel-ngomel sepanjang perjalanan. Kontras gak? Halo, kontras gak? Kontras gak? Jujur aja gak apa-apa, saya manusia seperti Anda. Kontras gak? Kontras. Saya gak kudus-kudus amat, kudis. Halo. Saya tidak ingin munafik di hadapan Anda. Saya pun dibentuk Tuhan di sini. Saya cerita satu hal yang baru.
Ketika itu terjadi, ketika saya mulai ngomel, baby saya di belakang. Baby saya di belakang. Di hati saya kemudian muncul suara, baby kamu sebentar lagi akan mengerti apa yang terjadi dengan bapaknya. Dia akan makin dewasa dan dia lihat bapaknya marah-marah. Apakah kamu mau? Baby kamu melihat, oh bapak saya memang begitu, saya pun harus begitu. Kamu mau gak? Kamu mau gak? Saya yakin tidak ada satupun Anda yang adalah bapak di rumah ini. Anda akan bangga. Gue pemarah, anak gue juga pemarah, ikut gue. Gue bangga banget. Ada gak? Gak ada. Gak ada di antara Anda yang kemudian mengatakan, istri gue memang dia tuh, aduh dia tuh sombongnya luar biasa. Itulah sebabnya, ya dia paling tahu segalanya lah. Gak ada yang bangga. Anda tidak dapat menyangkali, jauh di dalam hati Anda yang paling dalam Tuhan taruh sebuah kerinduan untuk hidup benar. Kita tidak pernah berbangga dengan hidup yang seperti itu. Nah satu lagi, waktu saya datang ke sini, biasanya istri saya itu yang beresin baju-baju. Dan sudah sampai di Bandung, udah macet, udah gusar, udah pusing. Sampai di Bandung Pasteur macet, di Pasir Koja macet, semuanya macet. Karena banyak orang Jakarta datang norak ya, maafkan ya, bikin penuh Bandung ya. Terus saya bilang, waktunya mepet. Ntar saya sampai di hotel, saya ganti baju, saya pakai ganti celana, saya mau seminar sama CLCC. Terus baru istri saya kaget, lupa masukin celana. Celana ini. Saudara masih ingat trajektori saya ya? Saya paling tidak suka ketika sesuatu terjadi keluar dari planning. Saya benci sekali. Saya diam. Dalam hati saya, oke. Tahan Andre, tahan. Tahan Andre, tahan. Tahan, saya diam. Jujur, itu medan pertempuran saya. Tahan. Saya tahu istri saya udah langsung, dia baik. Dia merasa bersalah karena dia lalai. Kalau tahu saya dulu, saya akan bilang gini. Saya itu adalah orang yang suka menikmati menekan orang ketika dia salah. Karena saya dulu waktu kecil dibegitukan. Saya itu adalah anak yang mengalami silent treatment dari orang tua saya. Karena begitulah cara mereka membereskan konflik. Mereka bisa silent treatment, tujuan silent treatment itu apa? Halo? Supaya orang merasa bersalah. Gimana? Gak tahu. Anak yang dibegitukan akan merasa apa? Dibuang sendirian. Tapi ternyata anak yang dibegitukan akan belajar mekanisme yang sama untuk ketika ada orang yang salah sama dia, dia akan lakukan hal yang sama. Dan saya begitu. Tapi waktu itu saya diam bukan karena saya ngambek, bukan. Saya diam karena saya tahan diri. Saya tidak mau mengintimidasi. Saya belajar satu hal, Tuhan, saya dibenarkan bukan karena saya perfect di hadapan Tuhan. Waktu saya belajar melihat salib, saya akan sadar satu hal. Saya dikasihi bahkan sebelum saya bertobat. Saya itu mendapatkan anugerah bukan karena saya fulfill, qualify pada apa yang Tuhan bilang, ini saleh. Enggak, saya banyak gagalnya. Saya tahu bahwa saya itu gagal. Tapi karena salib, karena kasih Tuhan, saya dibenarkan. Karena Tuhan lemah lembut, dia tidak datang dengan berbagai macam penghakiman. Andre, lu mau bilang apa? Ketika Petrus gagal, dia tidak datang kepada Petrus lalu bilang, Petrus, lu mau bilang apa sekarang sama gue? Lu nyangkal gue 3 kali kan? Gue udah bilang kan? Sekarang lu mau bilang apa? Dia gak bilang begitu. Dia datang dengan sebuah pertanyaan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia datang dengan kelemah lembutan. Dia tidak datang dengan sebuah penghakiman seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Yang mengharuskan engkau kudus dulu, baru engkau layak. Tapi dia datang kepada semua orang. Dia berikan hidupnya, dia merendahkan dirinya untuk kasih tahu sama kita, it's okay. Kamu masih punya kesempatan untuk bertobat. Kami masih punya kesempatan untuk dipulihkan karena aku mengasihi kamu terlebih dahulu. Waktu saya ingat salib itu, dalam hati saya, Andre, kamu tidak lebih baik. Kamu banyak lakukan kesalahan, tapi kamu dikasihi Tuhan. Kamu pun harus mengasihi.
Sampai di hotel, saya coba baju-baju, oke. Saya bilang, it's okay, sudah gak apa-apa. Ini baju celana beli di Uniqlo di bawah. Kemarin. Tapi saya bisa bilang, ya saya juga butuh celana baru karena celana yang lama udah agak bolong. Memang Tuhan mesti suruh saya beli celana baru. Apa yang saya syukuri? Saya tidak bilang bahwa saya hebat. Tapi pertanyaan ini, pertanyaan yang saya tanya sama saudara tadi kan. Kalau kamu bisa memilih satu karakteristik Yesus yang mengubahkan hidupmu, apa karakteristiknya? Saya bilang, Tuhan baik banget. Dia lemah lembut. Dia tidak semena-mena. Dia mengasihi saya. Itu yang ubahkan saya. Karena kalau saya tidak dikasihi demikian, saya akan menuntut orang lain untuk perfect. Dan pada akhirnya saya munafik di hadapan Tuhan. Saya berkhotbah, tapi ternyata hati saya jauh daripada Tuhan. Saya berkhotbah, tapi ternyata saya menjadi orang yang penuh dengan kebengisan, kemarahan, menuntut orang, menghukum orang dan sebagainya. Apa gunanya? Saya bersyukur, karena bagi saya inilah keindahan hidup. Hidup di dalam kepenuhan, dikasihi Tuhan, dikasih anugerah dan beranugerah pada orang lain. Saya yakin Anda, Bapak, Ibu yang jadi orang tua, kamu punya anak atau kamu mau jadi pasangan pada orang yang kamu cintai, kamu pengen jadi the best version of yourself. Amin. Saya cuma kasih tahu satu hal. Di dalam Yesus kamu bisa. Belajarlah daripadaku, kata Tuhan Yesus, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ketika engkau mengizinkan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus itu gak bikin kamu tuh kayak petantang-petenteng, enggak. Dia bikin engkau diubahkan dari dalam supaya engkau seperti Tuhan Yesus. Betapa indahnya kasih Tuhan, kebaikannya, lemah lembutnya, kerendahan hatinya. Dan itulah yang seharusnya menyentuh hati kita dan mengubahkan kita. Diberkatilah orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi menghidupinya dalam kehidupannya. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saya pengen ajak kita ambil waktu sebentar saja. Sebentar saja. Saya yakin firman Tuhan berbicara kepada engkau. Izinkan hari ini terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Izinkan hari ini Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Izinkan hari ini engkau mengalami transformasi di jamaah Tuhan. Sehingga engkau pulang, engkau jadi orang yang berbeda. Engkau tidak lagi sama. Izinkan hari ini Tuhan bekerja. Dari firman Tuhan yang telah diberitakan, Roh Kudus yang baik, bekerjalah di hati kami masing-masing. Sinkronkan hati ini Tuhan dengan hatimu Yesus. Sinkronkan hati ini Tuhan dengan hatimu Tuhan. Supaya hati kami ini didapati indah. Hati ini didapati baik di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dan jamahlah kami. Ubahkan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. God Boleh bless kasih you. tepuk tangan buat, thank you so much. Ya, saya yakin dan percaya kita ditransformasi pikirannya, mindsetnya ya, dan hati kita. Amin. Yuk sama-sama kita sekali lagi berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa diubahkan tentang matriks kesuksesan, matriks kebesaran. Bagaimana kami belajar dari pribadi Yesus yang rendah hati, lemah lembut. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Tapi Engkau luar biasa Tuhan, merendahkan diri mengambil rupa seorang hamba, bahkan mati di kayu salib. Terima kasih atas firman Tuhan dan teladan Yesus Kristus yang mengejar kami lebih dahulu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami memberi karena kami sayang sama Tuhan. Ekspresi cinta kami untuk memberi karena kami mau mengasihi Tuhan dengan kerelaan bukan karena paksaan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan saudara memberi.
Halo semuanya, Happy Sunday. Sebelum kita berpisah, ada beberapa kegiatan CLCC yang harus Anda ketahui. Saya Peter dari Home McGregor, berikut Weekly News minggu ini. Saudara, memberi adalah salah satu cara untuk kita bersyukur atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara bisa menyalurkan persembahan Anda melalui scan QR Code di layar atau transfer ke rekening CLCC di BCA 233 800 9297. Bulan ini kita masih belajar tema Walk by the Spirit. Bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh agar hidup kita memancarkan kasih dan karakter Kristus. Minggu depan tanggal 30 November, ibadah di Paris Van Java 1-4 akan dilayani oleh Ariel Obadiah dan di Rumah Lasem oleh Pastor Theo Tuan Kota. Ayo ajak teman dan keluarga untuk datang bersama-sama dan alami hadirat Tuhan yang nyata di setiap ibadah. Saudara, selama 1 bulan ini CLCC mengadakan Life Changing Month. Selama Life Changing Month, ada banyak banget kelas dan program yang bisa diikuti sesuai minat dan kebutuhan rohani masing-masing. Mulai dari yang fokus ke discipleship, leadership, sampai spiritual growth. Nah saudara, sekarang saya lagi bersama dengan salah satu PIC kelas di Life Changing Month. Ya, dengan siapa kok? Saya Hendra. Kohendra dari kelas apa kalau boleh tahu kok? Saya megang kelas Gospel Renewal. Kita di kelas Gospel Renewal kita belajar prinsip-prinsip dan nilai kerajaan Allah. Kita selain belajar firman, ada pengajaran, kita juga ada diskusi kelompok. Dan selain itu kita juga ada yang fun-fun juga ya. Apa tuh? Kita ada kuis. Oh, kuis ya. Ya benar. Ya. Seingat saya, setahu saya nih, kuisnya itu hadiahnya iPhone 17 Pro Max ya. Kok ya? Hah? Ambilnya di surga. Dari semua kelas yang kita lihat tadi, satu hal yang pasti, Tuhan terus bekerja membentuk kita lewat firman-Nya. Kita diajar bukan cuma untuk tahu nih, tapi buat berubah juga. Buat kami ikut kelasnya menarik banget ya, membuka wawasan yang baru. Terus buat kami juga mengenal potensi dan bakat anak, bagaimana cara memahami mengajar anak. Ini kelasnya membantu sekali sih untuk kita sebagai parents dan anak kita juga baru 3 tahun. Berharap ini bisa mendapatkan memberikan insight supaya kita bisa mendidik anaknya lebih baik. Hidup kita seperti sebuah karya seni yang indah. Allah menciptakan kita segambar dengannya, dengan tujuan dan makna yang utuh. Supaya kita nggak ketinggalan update kegiatan, jadwal ibadah, dan inspirasi dari CLCC, pastikan Anda sudah follow semua akun media sosial kita di Instagram, YouTube, dan jangan lupa cek clcc.link/info untuk mendapatkan semua informasi terbaru. Sekian Weekly News minggu ini, mari kita jalani minggu ini dengan penuh Roh Kudus. Saya Peter dari Home McGregor, see you next week and God bless you. Oke, kita sudah mulai memasuki suasana Natal. Saya yakin kita semua bersuka cita, amin. Ada pengumuman penting untuk usia senior, dan usia senior itu di kita yaitu di atas 50 tahun. Ada Golden Fellowship ya.
Dilihat-lihat di sini kayaknya gak banyak sih yang 50 tahun. Tapi kalau ada rekan-rekannya diundang untuk hadir tanggal 6 Desember di Rumah Lasem jam 10 pagi ya. Lalu ada juga pengumuman tentang Natal CL Kids untuk usia kids ya tadi senior. Nah sorenya jam 2 siang ya kalau gak salah ya. Ya betul jam 2 siang di tempat ini kita ada CL Kids Christmas Celebration. Jadi buat saudara yang punya anak di usia mungkin mulai dari usia 3 sampai 10 tahun, 11 tahun itu diundang untuk hadir di acara Natal bersama. Nah detailnya adalah kita bisa ambil secara langsung tiketnya di booth CL Kids itu biasa di ibadah 1 dan 2 di pagi-pagi ya. Ya terus atau yang punya banyak pertanyaan bisa tanya di IG citylight_kids. Ya, terus berikutnya lagi kita juga ada pengumuman luar biasa, kita mau mengapresiasi salah satu teman kita yaitu Bang Valen dan Kaice. Boleh kasih tepuk tangan? Ya, beliau memenangkan Best Keroncong Istanbul, apa tuh? Coba dipraktekkan gimana tuh? Langgam, itu baru dengar saya loh, ekstra. Tapi ini luar biasa karena itu Emmy Awards. Sekali lagi kita tepuk tangan dong. Ya kalau ada keluarga Tuhan yang sama-sama memenangkan prestasi itu kebahagiaan kita semua ya. Semoga bisa terus menyatakan kerajaan Allah di dunia musik. Amin. Oke. Bagi saudara yang butuh dukungan doa setelah ibadah selesai atau pengen ngobrol tentang Tuhan Yesus lebih lanjut bisa tetap tinggal di tempat duduk. Kita dari tim nanti akan menghampiri saudara sekalian untuk kita bisa ngobrol secara personal. Oke, sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh kasih salam kiri kanannya bilang yuk belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Hari ini saya yakin kita semua benar-benar diubahkan, belajar, betul-betul ada hati yang baru. Itu yang penting. Jangan sampai setelah ini kita keluar, kita gak mau berubah gaya hidupnya. Amin saudara, sama-sama kita belajar. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini. Bersyukur kami merasakan Engkau hadir. Kami melihat Roh Kudus bekerja. Berikan kami pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Sehingga kami bisa hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Secara khusus mengangkat tangan berdoa untuk Pastor Andre Tunggal. Terima kasih. Terus pakai beliau dalam apapun yang dikerjakan di dunia digital. Dimanapun ditempatkan, biar terus bisa menjadi teladan bagaimana menerangkan firman Tuhan. Dan semuanya hanya berpusat pada Kristus. Biar dia semakin kecil tapi Yesus yang semakin besar. Biar Yesus semakin besar sehingga dalam kesehariannya Yesus lebih terlihat dalam hidupnya. Pimpin keluarganya Tuhan, istri anaknya semua ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Diberkatilah kehidupanmu, keluargamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, studimu, setiap rencana yang kau buat. Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu menyertai langkah-langkahmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Buat setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Happy Sunday. See you next week. God bless you.